Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Semangat pasti bisa. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada kali yang tidak masuk pada hari ini? Oke, ya. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Mas Jadi dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sudah selesai kepada Pak Sulaiman. Selamat pagi. Semuanya, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional. Silakan semuanya menyanyikan bersama-sama ya. Karena kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Garuda Pancasila, aku dapat mendukungmu. Haryono kasih, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rela dibangun bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, kita akan belajar tentang coding. Sebelumnya Pak Guru akan bertanya tentang apa itu coding. Masih ingat pelajaran yang dulu coding itu apa? Memerintah, memberikan perintah, itu adalah coding. Nah, untuk hari ini kita akan belajar atau tujuan belajarnya adalah murid mampu memahami konsep kecerdasan artifisial dan karakternya. Dan yang kedua, siswa dapat membedakan mesin cerdas dan non cerdas. Nah, ini ada pertanyaan tentang mesin atau kecerdasan artifisial. Pernahkah kalian atau kamu berbicara dengan menggunakan Google Assistant? Nah, menurutmu apakah robot bisa berpikir seperti manusia? Bisa ya. Dan yang terakhir, mesin apa saja yang kamu temui setiap hari? Apa yang kalian temui mesin di kehidupan sehari-hari? Banyak sekali ya. HP, TV, kipas angin, apalagi lampu. Banyak sekali mesin-mesin yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. AI atau KA itu adalah kecerdasan artifisial di sekitar kita. Itu ada Google Translate. Sudah pernah menggunakan Google Translate?
Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tinggal foto saja, hasilnya sudah keluar. Yang kedua ada robot vakum pembersih lantai. Pernah lihat? Lihat. Ini juga menggunakan AI. Dia secara otomatis membersihkan rumah kita sendiri. Jadi robot itu bisa bekerja sesuai dengan perintah kita. Itu menggunakan AI. Dan yang terakhir ada YouTube. Sudah pernah menggunakan YouTube? Sering ya? Nah, merekomendasikan video yang kamu suka. Pasti video di dalam YouTube tersebut itu muncul video-video yang sering kalian lihat. Oh, Mas Dani suka lagu dulu. Pasti di dalam rekomendasinya videonya juga tentang lagu dulu dan lain sebagainya. Semuanya bisa disimak terkait dengan mesin cerdas dan non cerdas. Jadi kalian menyimak video ini. Kalian tadi sudah menyimak video tentang mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang bisa belajar, berpikir, dan membuat keputusan sendiri berdasarkan data atau informasi yang diterima. Sedangkan mesin non cerdas adalah mesin yang bekerja sesuai dengan perintah yang sudah diatur dari awal. Nah, perbedaannya kalau mesin cerdas itu otomatis, dia bisa bekerja langsung kita pilih apa dia langsung bisa. Tapi kalau mesin non cerdas kita harus menginstruksikan satu persatu baru bisa dia itu berjalan atau melaksanakan tugasnya. Itu perbedaannya ya. Pak Lura kan bertanya, siapa yang tahu pengertian dari mesin cerdas? Tunjuk tangan. Oke, Mbak Mai. Dan membuat keputusan sendiri berdasarkan data atau informasi yang kita dengar. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Mai. Nah, itu adalah mesin cerdas dan non cerdas juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu untuk mesin cerdas, pertama yaitu mengenali pola, bisa melihat dan memahami pola. Dan yang kedua, belajar dari data. Semakin banyak data, semakin pintar untuk mesin cerdasnya. Dan yang ketiga, bisa mengambil keputusan berdasarkan data. Dan yang terakhir, otomatisasi, melakukan tugas berulang tanpa bantuan manusia. Selanjutnya untuk mesin non cerdas. Mesin non cerdas mempunyai ciri-ciri yang pertama yaitu hanya menjalankan instruksi tetap dan tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri. Yang kedua, hanya merespon sesuai perintah yang telah diprogram tanpa kemampuan berpikir mandiri. Jadi mesin non cerdas ini adalah mesin yang hanya merespon apabila kita perintahkan. Tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa berjalan sendiri. Di sini ada banyak benda mesin cerdas dan non cerdas berdasarkan karakteristiknya. Coba tebak mana yang merupakan mesin cerdas dan mana yang merupakan mesin non cerdas. Bisa menyebutkan mesin cerdas yang mana? Siapa? Oke, Mas Aska. Mobil. Robot menghisap debu. Mengering rambut? Tidak, itu bukan mesin cerdas, itu mesin non cerdas. Sebelum melanjutkan materi, Pak Guru akan bertanya. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak semuanya? Ada, oke. Mas dari Mengapa kalkulator disebut mesin non cerdas? ya, pertanyaan yang bagus dari Mas Dani. Mengapa kalkulator disebut mesin non cerdas?
Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Oke, Mas Revan. Karena kalkulator sederhana yang hanya menghitung berdasarkan tombol yang ditekan. Oke. Nah, selanjutnya Kak Bula akan membagi kelompok di dalam kelas ini. Kelompok 1 dari Mas Vino ke Mas Dani, kelompok 2 Mas Revan dan Mas Aska, kelompok 3 Mbak Mai sampai dengan Mbak Dina. Kak Bula akan membagikan LKPD-nya bisa dikerjakan secara kelompok. Sebelumnya kalian baca-baca terlebih dahulu ya, petunjuknya apa yang harus dikerjakan. Kenapa ini pedas? Alasannya apa? Karena apa? Ya, sebelum kalian mempresentasikan, kita ada sedikit permainan tentang robot dan operator. Jadi nanti setiap kelompok maju ke depan untuk memperagakan satu robot, satu operatornya. Di sini sampai sini paham? Nah, kita akan belajar bermain robot dan operator. Di sini Mas Aska sebagai robotnya dan Mas Ivan sebagai operatornya untuk mengambil sepeda yang ada di lantai. Silakan Mas Ivan untuk memberikan perintah robotnya. Maju satu langkah, belok ke kanan, maju 2 langkah, belok ke kiri, jalan 2 langkah, belok ke kanan, jalan 1 langkah, ambil tiga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita. Nah, tentu ya, karena ini sudah bermain robot dan operatornya. Selanjutnya kalian mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Untuk yang pertama maju ke depan adalah kelompok 1. Ini dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Bedakan mesin cerdas dan non cerdas dan berikan alasannya. Nomor 1, mesin cuci non cerdas, alasannya karena perlu bantuan orang, hanya buku. Salah satu mesin cerdas, alasannya karena bisa bekerja sendiri secara otomatis. Demikian presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Bedakan mesin cerdas dan non cerdas dan berikan alasannya. Nomor 1, mesin cuci. Ini barang yang non cerdas karena mesin cuci hanya bekerja ketika memutar tombolnya. 2, kalkulator. Ini adalah barang yang non cerdas karena kalkulator bekerja hanya dibaca tombolnya. 3, vakum di lantai. Ini adalah mesin cerdas karena dia bisa bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Bedakan mesin cerdas dan non cerdas dan berikan alasannya. 1, mesin cuci.
ulang pada hari ini tentang AI, kecerdasan mesin cerdas dan mesin non cerdas, di mana kita sudah belajar apa saja benda-benda yang termasuk mesin cerdas ataupun mesin non cerdas. Yang kedua, beda AI dengan mesin biasa adalah kemampuan belajar dan mengenali pola. Dan yang terakhir, AI memiliki manfaat besar, akan tetapi juga memiliki resikonya, sehingga kita bisa mengambil sisi positifnya saja di dalam perkembangan AI tersebut. Apakah kalian sudah paham tentang konsep dasar AI pada hari ini? Tunjukkan dengan jempolmu. Oke, berarti sudah paham. Oke, selanjutnya, siapa yang mau berbagi alasannya kenapa kalian sudah paham? Saya sudah memahami tentang perbedaan mesin cerdas dan non cerdas, beserta contoh bendanya juga. Oke, ya, untuk menambah pengetahuan kalian tentang benda-benda atau AI, nah ini ada tantangan yang harus kalian kerjakan di rumah. Yang pertama, carilah 3 contoh AI lain yang bisa ditemukan di rumah atau sekolahan. Dan yang kedua, tuliskan manfaat dan alasan mengapa untuk AI. Itu PR ya, bisa dikerjakan di rumah. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mas Revan dipimpin doa. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai kepada Pak Guru, hormat juga pula selamat siang Pak. Selamat siang semuanya. Jangan lupa belajar di rumah, PR-nya juga dikerjakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.